warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edelois Mustika Puspa, NIM 2004414, Prodi PGSD dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Bahasa Indonesia adalah bahasa negara yang memiliki kedudukan, salah satunya adalah sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Tujuan khusus implementasi pembelajaran bahasa Indonesia adalah menciptakan sivitas akademika yang terampil memproduksi dan menggunakan teks sesuai dengan tujuan dan fungsi sosialnya. Dalam pembelajaran berbasis teks, bahasa Indonesia diajarkan sebagai sumber aktualisasi diri penggunanya pada konteks sosial budaya akademik. Teks dipandang sebagai satuan bahasa yang bermakna secara kontekstual dan materi disajikan dengan prinsip pembelajaran berbasis teks. Nah, apa saja prinsip pembelajaran berbasis teks? Yang pertama, bahasa hendaknya dipandang sebagai teks, bukan hanya kumpulan kata-kata atau kaidah kebahasaan. Yang kedua, penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan bentuk kebahasaan untuk mengungkapkan makna. Yang ketiga, bahasa bersifat fungsional, yakni tidak dapat dilepaskan dari konteks karena mencerminkan ide, sikap, nilai, dan ideologi penggunanya. Yang keempat, bahasa merupakan sarana pembentukan kemampuan berpikir manusia yang direalisasikan melalui teks. Pembelajaran berbasis teks disebut juga pembelajaran genre teks. Menurut Martin 1992, genre adalah proses sosial yang berorientasi pada tujuan. Tujuan sosial berkaitan dengan penggunaan teks dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan penggunaan teks dicapai secara bertahap. Selanjutnya, yuk kita ulas satu persatu mengenai hal ini. Yang pertama, genre merupakan proses sosial karena masyarakat berkomunikasi melalui teks. Yang kedua, genre berorientasi pada tujuan karena orang menggunakan teks tertentu untuk melakukan sesuatu. Contohnya teks prosedur, menggunakan suatu barang atau benda. Yang ketiga, genre dicapai secara bertahap karena untuk mencapai tujuannya, teks disusun dengan tahapan-tahapan yang terencana pada struktur teks. Sementara teks sendiri didefinisikan sebagai satuan bahasa yang dapat dimediakan secara tertulis ataupun lisan yang ditata menurut struktur teks tertentu yang mengungkapkan makna secara kontekstual. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teks tidak selalu berbentuk tulis, dan teks memiliki makna secara konteks. Selanjutnya, jenis-jenis genre teks dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sastra, yang kedua faktual, dan yang ketiga tanggapan. Sastra dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu sastra naratif dan non-naratif. Contoh dari sastra naratif yaitu teks anekdot, teks hikayat, teks biografi, teks cerpen, teks drama, teks cerita sejarah, dan teks novel. Dan contoh dari sastra non-naratif yaitu puisi. Kemudian, faktual dikelompokkan menjadi 2, yaitu laporan dan prosedural. Contoh dari laporan yaitu laporan hasil observasi, karya ilmiah, dan resensi. Contoh dari prosedural yaitu teks prosedur. Kemudian yang terakhir tanggapan. Dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu transaksional dan ekspositori. Contoh dari transaksional yaitu teks negosiasi dan proposal. Contoh dari ekspositori yaitu teks eksposisi, teks eksplanasi, teks debat, teks ceramah, teks artikel, teks editorial, dan teks kritik, serta esai. Ada 4 tahap pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks.
Keempat tahap tersebut berlangsung secara siklus. Bisa dimulai dari mana saja, tetapi umumnya adalah runtut. Tahap yang pertama yaitu pembangunan konteks. Tahap ini berisi tentang langkah awal yang dilakukan oleh dosen bersama dengan mahasiswa untuk mengarahkan pemikiran ke dalam pokok persoalan yang akan dibahas. Yang kedua, yaitu pemodelan. Pada tahap ini berisi tentang pembahasan teks yang diberikan sebagai model pembelajaran. Pembelajaran diarahkan kepada semua aspek kebahasaan yang membentuk teks secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu pembangunan teks bersama-sama. Mahasiswa dapat memperoleh bantuan dari pihak lain, misalnya dari dosen, mahasiswa lain, atau siapapun. Mahasiswa bersama dengan mahasiswa lain ataupun dosen sebagai fasilitator menyusun kembali teks yang ditunjukkan pada model. Tugas yang diberikan berupa semua aspek kebahasaan yang sesuai dengan ciri-ciri yang ditunjuk pada jenis teks yang dimaksud. Kemudian yang keempat, pembuatan teks secara mandiri. Mahasiswa mengaktualisasi diri dengan menggunakan teks sesuai dengan jenis dan ciri-ciri seperti yang ditunjukkan pada model tanpa bantuan dari pihak manapun. Nah, itu tadi materi pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis teks. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.